Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Makin Syaifuddin dengan nomor induk mahasiswa 20103041036 dari kelas A2. Di sini saya akan mereview 3 jurnal untuk memenuhi tugas pengolahan citra digital dengan dosen pengampu Bapak Agurian Thomas TMkom. Baik, jurnal yang pertama berjudul Pengolahan Citra Digital untuk menentukan bobot sapi menggunakan metode Kenny Edge Detection. Penyusun jurnal yang pertama Asari, yang kedua Nuraida Latif, yang ketiga Ayu Astuti. Dari Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer, STIMIK Akbe Makassar, Sulawesi Selatan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah sistem pengolahan citra digital menggunakan perangkat Android untuk menentukan bobot sapi secara praktis dengan menggunakan metode Kenny Edge Detection. Data ini diperoleh dari studi pustaka, penelitian lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengolahan citra untuk menghasilkan penentuan bobot sapi menggunakan rumus CORE diperoleh rata-rata error yang dihasilkan adalah 7,176 kg dan rata-rata berat 10 ekor sapi tersebut adalah 185 kg, sehingga tingkat akurasi hasil penelitian adalah 50,258%. Isi dalam jurnal tersebut sudah kami ringkas dan kami bacakan. Kuantitas dan kualitas daging yang dihasilkan oleh sapi sangat berkaitan dengan berat badan sapi. Ukuran bobot badan merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting dalam peternakan sapi potong. Bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan aspek ekonomi lainnya, meliputi produksi dan reproduksi. Pertumbuhan ternak umumnya dapat diukur dengan bertambahnya bobot badan, sedangkan besarnya badan dapat diketahui dengan mengukur tinggi badan, panjang badan, dan lingkar dada. Perhitungan berat sapi dapat dilakukan dengan menggunakan alat timbang konvensional yang memiliki akurasi tinggi karena sapi ditimbang secara langsung. Dalam dunia peternakan dikenal cara pendugaan berat badan sapi dengan mengetahui ukuran bagian tertentu pada tubuh sapi. Metode yang dapat digunakan untuk menduga bobot badan adalah dengan hanya menaksir bobot badan ternak tersebut. Kendala yang umumnya terjadi dalam hal pendugaan bobot badan adalah tidak tersedianya alat ukur untuk menjadi bobot badan ternak yang berkapasitas besar. Pendugaan bobot badan ternak menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui, khususnya bagi peternak dan pedagang ternak, sehingga tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan sebelah pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan suatu solusi yang dapat menjadi alternatif keberadaan alat timbang konvensional. Baik, kita lanjut jurnal yang kedua yang berjudul Machine Learning Pengenalan Citra Digital. Penyusun jurnal yang pertama Andi Lukman, yang kedua Safaruddin, yang ketiga Mirna Baharuddin. Dari Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Multimedia dan Informatika Nusa Palapa dan jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Abstrak. Aplikasi pengenalan citra yang telah ada hanya dapat digunakan untuk kebutuhan khusus objek penelitian pengenalan citra tertentu. Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi aplikasi machine learning sebagai alat bantu bagi pengguna untuk mendapatkan algoritma klasifikasi terbaik dalam mengenali citra digital. Metode penelitian ini memanfaatkan data set citra wajah Caltech 101 yang diambil dari Computational Vision Institute Teknologi California. Algoritma yang digunakan adalah algoritma klasifikasi machine learning WK, yaitu Support Vector Machine K-Nearest Naive Bayes C4.5 Decision Tree Logistic Regression
dan random forest. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana untuk sisi klien menggunakan Google Web Toolkit dan sisi server menggunakan Java Servlet. Modul atau fungsi aplikasi diuji menggunakan pengujian black box. Isi dalam jurnal tersebut sudah kami ringkas sebagai berikut. Presentasi keberhasilan pengenalan citra digital dihitung dengan membandingkan jumlah citra dikenali dengan total jumlah citra yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membangun aplikasi, dataset citra digital terlebih dahulu melalui proses filterasi berupa normalisasi 64x64 pixel dan bug of word 16 bagian. Kemudian dataset dikonversi ke bentuk ARFF agar dapat dilakukan proses pelatihan dan pengujian algoritma. Pengujian black box memperlihatkan setiap modul atau fungsi aplikasi yang dapat berjalan sesuai keinginan. Hasil pengujian presentasi keberhasilan pengenalan citra memperlihatkan logistic regression mendapatkan persentase keberhasilan tertinggi, yaitu 95%, 90% untuk kelas iya, dan 100% untuk kelas bukan dalam mengenali wajah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi machine learning pengenalan citra digital sukses dibangun dan dapat digunakan untuk pengguna untuk mendapatkan algoritma klasifikasi terbaik dalam mengenali citra digital. Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi machine learning sebagai alat bantu bagi pengguna untuk mendapatkan algoritma klasifikasi terbaik dalam mengenali citra digital. Pengenalan ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi machine learning pengenalan citra digital sukses dibangun dan dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan algoritma klasifikasi terbaik dalam mengenali citra digital. Machine learning recognition, digital image classification, pendahuluan pengenalan citra digital merupakan salah satu tema penelitian computer vision, khususnya pattern recognition dan machine learning. Penelitian-penelitian sebelumnya membuat aplikasi khusus untuk mengenal citra digital tertentu menggunakan algoritma machine learning tertentu dengan nilai-nilai parameter optimal sesuai dengan penelitiannya. Aplikasi tersebut hanya efektif digunakan citra yang telah diteliti sebagai objek penelitiannya, sehingga setiap peneliti citra harus membangun aplikasi baru untuk objek penelitian baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti pengenalan citra tanpa harus membangun sendiri aplikasi. Setiap melakukan penelitian dengan fleksibilitas dalam memilih algoritma dan dapat digunakan untuk berbagai objek citra digital. Baik, kita lanjutkan ke jurnal yang ketiga yang mempunyai judul aplikasi MATLAB pada teknologi pencitraan medis. Penyusun jurnal Athena dari Program Studi Fisika Fakultas MIPA Universitas PGRI Palembang. Abstrak. MATLAB Metric Laboratory adalah software atau perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks Inc. dengan memanfaatkan metrik dalam penggunaannya. Salah satu kegunaan dari MATLAB secara umum adalah untuk pengembangan di bidang komputasi, yaitu pengembangan pemrograman atau software, sehingga MATLAB dapat diaplikasikan dalam teknologi pencitraan medis, khususnya citra medis hasil radiografi digital. Aplikasi pemanfaatan MATLAB dapat dalam teknologi pencitraan medis telah berkembang melalui algoritma yang terus dikembangkan dengan berbagai tujuan, mulai dari identifikasi atau deteksi, segmentasi, simulasi, bahkan sampai dengan pengembangan pemrograman alat medis. Aplikasi MATLAB dalam teknologi pencitraan medis, khususnya radiografi digital, diantaranya dalam proses segmentasi dengan tujuan deteksi kelainan, simulasi, dan pengembangan program. Sudah kami rangkum jurnal tersebut sebagai berikut. MATLAB
dapat diaplikasikan dalam teknologi pencitraan medis, khususnya citra medis hasil radiografi digital. Aplikasi MATLAB dapat dalam teknologi pencitraan medis, khususnya radiografi digital, diantaranya dalam proses segmentasi dengan tujuan deteksi kelainan, simulasi, dan pengembangan program. Pemanfaatan MATLAB yang identik dengan metrik tertentu erat kaitannya dalam bidang matematika dan komputasi. Masih dalam tulisan yang sama, ia mengungkapkan bahwa tugas-tugas matematika yang membutuhkan analisis ataupun perhitungan yang kompleks dan rumit dapat kita implementasikan dengan mudah dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat di MATLAB. Pada bidang komputasi, MATLAB dapat digunakan untuk akuisisi citra digital, termasuk juga di dalam hal pengembangan dan algoritma. Pada pencitraan medis analog, digunakan film screen untuk menampilkan citra yang terbentuk dari radiografi. Sedangkan pada pencitraan digital, citra yang terbentuk disimpan dalam bentuk file digital, sehingga teknologi ini dapat menghemat penggunaan film screen dan mempersingkat waktu proses pembacaan citra oleh tenaga medis. Teknologi pencitraan medis digital umumnya dianggap sebagai hal yang rumit, membutuhkan biaya yang aplikasi MATLAB pada Jupyter radiografi yang terbentuk disimpan dalam bentuk file digital. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak sekali kesalahan, kekurangan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, karena saya hanya manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.